Shalom, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Selamat datang di channel tempat kita bersama belajar, bertumbuh, dan dikuatkan dalam firman Tuhan. Tuhan selalu punya rencana indah bagi setiap kita, dan melalui channel ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya, mendapatkan inspirasi, serta dikuatkan dalam perjalanan iman kita. Sebelum kita mulai, pastikan Anda menekan tombol like sebagai dukungan, agar semakin banyak orang diberkati melalui konten ini. Jangan lupa juga untuk share ke teman, keluarga, dan saudara seiman, serta subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Mari kita terus bertumbuh dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Bersiaplah untuk diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 32 ayat 1-11. Firman ini mengajarkan kepada kita tentang sukacita sejati yang diperoleh melalui pengampunan dari Tuhan. Betapa indahnya hidup seseorang yang telah menerima pengampunan dan dipulihkan oleh kasih karunia-Nya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan ini untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami kebenaran-Mu dan menerapkannya dalam hidup kami. Biarlah firman yang kami dengar hari ini menguatkan iman kami dan membawa kami semakin dekat kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 32 ayat 1-11 dari Daud. Nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Sela dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Setelah sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Setelah aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang, kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kita tidak terlepas dari dosa dan kesalahan. Setiap manusia pernah melakukan pelanggaran terhadap kehendak Tuhan. Namun kabar baiknya adalah Tuhan adalah Allah yang penuh kasih dan siap mengampuni mereka yang datang kepadanya dengan hati yang bertobat. Mazmur 32 adalah salah satu mazmur pengajaran dari Daud yang mengungkapkan kebahagiaan sejati yang dialaminya setelah menerima pengampunan dari Tuhan. Tema kita hari ini menekankan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah berasal dari harta, jabatan, atau kekuasaan,
tetapi dari pengampunan Tuhan. Mazmur 32 ayat 1-2 berkata, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu." Ayat ini menunjukkan bahwa kebahagiaan yang sejati datang dari kelegaan batin saat kita tahu bahwa Tuhan telah menghapus kesalahan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 32 adalah salah satu mazmur yang ditulis oleh Daud, dan termasuk dalam kategori mazmur pengajaran atau maskil. Mazmur ini berbicara tentang kebahagiaan seseorang yang dosanya telah diampuni oleh Tuhan. Tema utama dalam mazmur ini adalah pertobatan, pengampunan, dan sukacita yang berasal dari pemulihan hubungan dengan Tuhan. Mazmur ini diyakini ditulis setelah Daud mengalami kejatuhan moral, kemungkinan besar setelah peristiwa dosa dengan Batsyeba. Dalam konteks ini, Daud mengalami pergumulan batin akibat dosanya, tetapi setelah ia bertobat, ia menerima pengampunan Tuhan. Ayat 1-2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak ada tipu daya dalam jiwanya. Kata berbahagialah menunjukkan kebahagiaan mendalam yang berasal dari kondisi seseorang yang telah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Diampuni berarti mengangkat atau menyingkirkan dosa. Tidak diperhitungkan adalah istilah akuntansi yang berarti dosa tidak lagi dicatat terhadap seseorang, melambangkan pembenaran oleh iman. Daud menyatakan kebahagiaan orang yang diampuni. Dosa membawa beban berat, tetapi pengampunan Tuhan memberikan kebebasan sejati. Ayat 3-4. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Ini menggambarkan penderitaan batin dan fisik Daud sebelum ia mengakui dosanya. Tulang-tulangku menjadi lesu adalah metafora tentang kesengsaraan yang mendalam. Tanganmu menekan aku, menunjukkan disiplin Tuhan atas dosa yang belum diakui. Daud mengungkapkan penderitaan batinnya ketika ia menyembunyikan dosanya. Rasa bersalah membuat hidupnya menderita. Ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Kata mengaku berarti mengakui dengan terbuka dan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan langsung mengampuni ketika Daud mengakui dosanya, menunjukkan anugerahnya yang besar. Pertobatan menjadi kunci. Saat Daud mengakui dosanya kepada Tuhan, ia menerima pengampunan. Ayat 6-7. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak akan mencapai dirinya. Engkaulah persembunyian bagiku. Engkau menjaga aku terhadap kesesakan. Engkau mengelilingi aku dengan nyanyian kelepasan. Banjir besar bisa melambangkan hukuman atau kesulitan, tetapi orang benar yang mencari Tuhan akan dilindungi. Tuhan digambarkan sebagai persembunyian yang aman bagi umat-Nya. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang percaya. Barang siapa datang kepadanya dengan hati yang tulus, akan menerima kasih setia-Nya. Ayat 8-9. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda
atau bagal yang tidak berakal, yang mesti dikendalikan dengan kekang dan tali. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Tuhan berjanji untuk membimbing mereka yang bertobat. Perumpamaan tentang kuda dan bagal mengajarkan bahwa kita tidak boleh keras kepala dalam dosa, melainkan bersedia menerima bimbingan Tuhan dengan rendah hati. Tuhan menasihati agar manusia hidup dalam ketaatan dan bukan seperti kuda atau bagal yang harus dikendalikan dengan kekang. Ayat 10-11. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang-orang yang tulus hati. Kasih setia adalah cinta dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berakhir bagi mereka yang percaya kepadanya. Ayat terakhir mengajak orang benar untuk bersukacita karena mereka telah mengalami pengampunan Tuhan. Orang fasik akan banyak penderitaannya, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan akan dikelilingi oleh kasih setianya dan bersukacita dalam Dia. Mazmur 32 mengajarkan bahwa dosa yang tidak diakui membawa penderitaan rohani, emosional, dan bahkan fisik. Pengakuan dosa di hadapan Tuhan membawa pembebasan dan sukacita. Tuhan rindu agar umatnya hidup dalam ketaatan dan bukan dalam pemberontakan. Orang yang mengalami pengampunan Tuhan akan hidup dalam sukacita dan rasa syukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pria bernama Budi. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang baik, tetapi seiring bertambahnya usia, ia mulai melakukan banyak kesalahan. Awalnya, ia berpikir bahwa kebohongan kecil atau perbuatan buruknya tidak akan berdampak besar. Namun, tanpa disadari, setiap kesalahan yang ia lakukan menambah satu batu ke dalam ranselnya. Pada awalnya, beban itu terasa ringan, dan ia masih bisa berjalan dengan normal. Tetapi semakin lama, semakin banyak dosa yang ia lakukan, dan semakin berat pula beban yang harus ia pikul. Suatu hari, ia merasa sangat lelah dan tidak sanggup berjalan lagi. Ia mencoba mencari jalan keluar dengan cara duniawi, berpesta, bersenang-senang, dan mengalihkan pikirannya dari rasa bersalah. Tetapi tidak ada yang benar-benar membebaskan hatinya. Semakin ia mengabaikan dosa-dosanya, semakin berat beban itu terasa. Kemudian ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang bijaksana. Orang tua itu bertanya, "Mengapa engkau tampak begitu lelah dan sedih, anakku?" Budi menjawab, "Aku merasa beban hidupku terlalu berat. Aku merasa bersalah atas semua yang telah aku lakukan, tetapi aku tidak tahu bagaimana cara melepaskannya." Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Mari ikut denganku." Mereka berjalan menuju sebuah bukit, dan di puncaknya ada sebuah salib besar. Orang tua itu berkata, "Letakkan bebanmu di sini. Tuhan telah menyediakan tempat bagi setiap orang untuk melepaskan dosanya." Dengan ragu-ragu, Budi membuka ranselnya dan mulai mengeluarkan batu-batu yang telah lama ia pikul. Semakin banyak batu yang ia lepaskan, semakin ringan perasaannya. Setelah semua batu dikeluarkan, ia merasakan kelegaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saudara-saudara, demikianlah hidup kita. Demikianlah, ketika kita mencoba memikul dosa kita sendiri, hidup menjadi berat dan penuh penderitaan. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita, dan menerima pengampunannya, kita akan merasakan kebebasan sejati. Tuhan tidak hanya mengangkat beban kita, tetapi juga memberikan kita sukacita yang sejati. Jangan menyembunyikan dosa. Jika kita hidup dalam dosa,
dan tidak mengakuinya, kita akan mengalami penderitaan batin. Oleh karena itu, kita harus segera datang kepada Tuhan dalam pertobatan. Percaya pada kasih karunia, Tuhan siap mengampuni dan menutupi dosa kita dengan kasih-Nya. Jangan biarkan rasa bersalah menjauhkan kita dari Tuhan. Trigan. Hiduplah dalam ketaatan. Jangan seperti kuda atau bagal yang keras kepala. Ikutilah jalan Tuhan dengan sukarela dan taat pada firman-Nya. 4. Bagikan sukacita pengampunan. Jika kita telah menerima pengampunan, kita harus membagikan kasih Tuhan kepada sesama dan tidak menyimpan kebencian terhadap orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 32 mengajarkan bahwa pengampunan Tuhan membawa kebahagiaan sejati. Dengan pendekatan historis gramatikal, kita melihat bahwa teks ini berbicara tentang pengalaman pribadi Daud dalam pengakuan dosa dan pemulihan oleh kasih karunia Tuhan. Aplikasi rohaninya tetap relevan bagi umat percaya saat ini. Kita dipanggil untuk hidup dalam pertobatan, mengakui dosa dengan jujur, dan menikmati sukacita dalam pengampunan Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa Bapa Surgawi. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan siap mengampuni kami ketika kami datang dengan hati yang hancur. Tolong kami agar tidak menyembunyikan dosa, tetapi hidup dalam pertobatan dan ketaatan kepadamu. Biarlah sukacita, pengampunan-Mu nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.